Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari input, proses, dan output pada pemrograman C++ menggunakan aplikasi Borland C++. Baiklah, yang pertama kita akan membahas input. Sudah kita ketahui bahwa input itu adalah data yang kita masukkan ke dalam program, baik itu teks maupun angka. Nah, selanjutnya yaitu proses. Proses itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, aritmatika atau kali bagi tambah kurang. Selanjutnya ada if atau percabangan. Ada lagi yang namanya looping, dan ada lagi yang namanya array. Nah, selanjutnya output. Output itu adalah data yang kita tampilkan pada program. Nah, output ini bisa dari inputan yang kita ketikkan pada program maupun kata yang kita ketik langsung pada program. Nah, ketika dijalankan maka akan tampil sesuai dengan yang kita ketikkan pada program maupun inputan yang kita input saat menjalankan program. Nah, pada proses itu tidak akan terjadi jika kita tidak melakukan input data. Jadi saya akan menjelaskannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses pada pemrograman C++ langsung menggunakan sebuah soal. Nah, di sini saya akan membuat sebuah aplikasi atau program menghitung luas balok dan volume balok. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui apa rumus untuk mencari luas balok dan volume balok. Nah, setelah teman-teman mengetahui, kemudian teman-teman tentukan apa-apa saja input data yang kita butuhkan untuk mencari luas balok dan volume balok tersebut. Nah, di sini input yang kita butuhkan yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk bisa kita menginputkan data pada program atau aplikasi yang kita buat, maka kita tampung dalam sebuah variabel. Nah, kita langsung saja kita cobakan pada aplikasi Borland. Pertama kita buat sintak atau coding defaultnya. Ini kemudian kita buatkan variabel untuk ketiga inputan ini. Kita gunakan tipe data integer. Kenapa kita buatkan tipe datanya integer? Karena pada proses atau untuk mencari luas balok dan volume balok tersebut terjadi proses aritmatika atau kali bagi tambah kurang. Nah, jadi kita menggunakan tipe data integer. Kita buatkan saja variabelnya P untuk panjang, L untuk lebar, dan T untuk tinggi. Nah, sebagai informasi, untuk tipe data integer kita tidak perlu membuatkan field atau besar karakter yang dapat ditampung seperti ini. Itu tidak perlu pada tipe data integer. Untuk membuatkan field atau berapa yang bisa ditampung itu hanya berlaku untuk char seperti ini. Misalkan nama, baru kita buatkan banyak karakter yang dapat ditampung seperti ini. Untuk integer kita langsung saja membuatkan nama variabelnya. Setelah kita membuatkan variabelnya, lanjut kita buatkan perintah untuk menginputkan panjang, lebar, dan tinggi. Seperti biasa kita gunakan sintak printf. Masukkan panjang,
Kemudian kita buatkan perintah untuk menginputkannya, itu scanf %i, karena kita menggunakan IP data integer, kita buatkan %i, kemudian jangan lupa simbol dan, kemudian variabelnya. Supaya mau gampang, kita kopikan saja. Masukkan lebar, ganti variabelnya menjadi L, tinggi, kita ubah variabelnya menjadi T. Sampai di sini kita sebut sebagai input. Nah, ini tiga ini kita sebut sebagai input. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada proses untuk mencari luas balok dan volume balok. Sini yang pertama untuk mencari luas balok. Nah, kita buatkan saja. Buatkan rumusnya 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kurung 2 dikali panjang dikali tinggi tambah dalam kurung 2 dikali lebar dikali tinggi. Nah, untuk agar rumus ini dapat berjalan, maka kita harus menampungnya dalam sebuah variabel. Maka kita buatkan variabelnya yaitu luas. Dan jangan lupa kita buatkan pada deklarasi variabel di atas. Luas, jangan lupa titik komanya. Kemudian balok, rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian rumus ini kita tampung dalam sebuah variabel itu volume. Di sini kita singkat saja menjadi vol. Kemudian kita buatkan pada deklarasi variabel di atas. Nah, seperti ini. Kemudian sebagai outputnya kita tampilkan luas balok dan volume balok sesuai dengan rumus yang kita buat tadi. Kita gunakan perintah printf. Ini kita menggunakan %i sesuai dengan yang diinputkan tadi. Kita juga menggunakan %i, maka outputnya kita gunakan juga %i, kemudian koma, lanjut variabel dari luasnya yaitu luas. Pada output kita tidak perlu menambahkan dan, sedangkan pada input kita buatkan simbol dan seperti ini. Selanjutnya nah, jika sudah seperti ini, bisa kita jalankan programnya. Ternyata ada yang error. Kita lihat pesannya. Ternyata salah dalam pemberian nama gauge. Kita jalankan. Ini kita masukkan panjangnya 6, lebarnya 4, tingginya 5. Nah, kita di enter, maka akan tampil luas balok 148 dan volume balok 120. Agar volume baloknya bisa pindah ke bawah,
seperti ini. Kita tambahkan /n pada bagian ini. Tegangkan lagi. 6, 7. Nah, maka akan tampil luas baloknya 214 dan volume balok 210. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membuat program mencari nilai akhir dengan ketentuan kuis 1 bobotnya 20%, kuis 2 bobotnya 50%, UTS bobotnya 30% dan UAS bobotnya 35%. Maksudnya yaitu yang saya contohkan pada kuis 1, jika kita mendapatkan nilai 100 pada kuis 1, berarti 20% dari 100. Nah, itulah nilai yang akan kita tambahkan untuk mencari nilai akhir. Begitupun untuk kuis 2, UTS dan UAS. Nah, selanjutnya kita buatkan program untuk mencari nilai akhir itu pada aplikasi Borland. Hapus saja yang tadi. Kemudian kita buatkan variabel untuk menampung kuis 1. Di sini kita buatkan saja Q1, Q2 untuk kuis 2, UTS dan UAS. Kemudian kita buatkan input dari ketentuan yang telah ada. Pertama, kita buatkan input kuis 1 untuk menginputkan nilai kuis 1. Kita gunakan %i, jangan lupa dan variabelnya Q1 kita kopikan saja. Kuis 2, nilai UTS dan nilai UAS. Ini jangan lupa kita ganti variabelnya menjadi Q2, yang ini UTS dan yang ini UAS. Nah, selanjutnya kita buatkan proses dari inputan yang kita buat tadi. Dimana di sini ada dua cara. Yang pertama, kita buatkan dulu. Kita lihat ketentuannya tadi, dimana kuis 1 bobotnya yaitu 20%. Jadi kita buatkan dalam pecahan desimal menjadi 0,2 kali Q1 ditambah 0,15 kali Q2 tambah 0,3 dikali UTS dan yang terakhir 0,35 dikali UAS. Untuk menampung rumus ini, jangan lupa kita buatkan variabel. Di sini kita buatkan variabel total untuk menampungnya. Maka kita buatkan juga ada deklarasi variabel di atas. Kita buatkan variabel total. Nah, ini untuk cara pertama. Untuk cara kedua, kita bisa pisahkan satu persatu
rumusnya. Yang pertama 0,2 dikali Q1. Nah, kemudian 0,15 dikali Q2, selanjutnya 0,3 dikali UTS, selanjutnya 0,35 dikali UAS. Nah, setiap rumus ini kita buatkan variabel penampung agar bisa kita buatkan rumus untuk mencari nilai akhirnya. Sini kita buatkan variabel T1, T2, T3, T4. Nah, jika teman-teman menggunakan rumus ini, teman-teman harus mendeklarasikan variabelnya pada bagian atas ini. Maka teman-teman harus membuatkan variabel T1, T2, T2, T3, dan T4. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai akhir, maka total sama dengan T1 ditambah T2 tambah T3 tambah T4. Nah, sini teman-teman bisa memilih rumus apa yang teman-teman inginkan. Jika teman-teman menggunakan rumus ini, maka kita harus membuatkan banyak atau membutuhkan banyak variabel. Nah, jika menggunakan rumus ini, maka kita cukup menggunakan variabel total Q1, Q2, UTS, dan UAS. Sini saya akan memakai rumus ini, maka kita hapus saja yang ini. Dan jangan lupa menghapus variabel di atas seperti ini. Kemudian kita buatkan output dari proses yang terjadi. Seperti nilai akhir persen I, total. Dan kita jalankan, kita tes. Misalkan nilai kuis 1-nya 70, kuis 2-nya 80, UTS-nya misalkan 60, dan UAS-nya 90. Nah, maka nilai akhir yang didapatkan yaitu 75. Jika teman-teman ragu apakah rumusnya betul atau salah, teman-teman bisa menggunakan kalkulator untuk menceknya. Baiklah teman-teman, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman paham bagaimana konsep dari input, proses, dan output. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.